Di sini saya akan menjelaskan definisi komunikasi serta fungsi komunikasi. Bercerita tentang komunikasi, mungkin kita sudah mengetahui nih, komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, secara etimologisnya, komunikasi ini berasal dari kata Latin communicare atau communis, yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Nah, secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berakar dari kata communis. Artinya sama makna mengenai sesuatu hal. Nah, secara istilahnya, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Nah, jadi komunikasi ini adalah suatu proses yang mana informasi antara individual ditukarkan melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku serta melibatkan pihak yang berkomunikasi, informasi yang dikomunikasikan, dan alat komunikasi. Nah, kalau bercerita tentang definisi, kita juga harus mengetahui nih, definisi komunikasi menurut para ahli. Nah, yang pertama yaitu ahli Everett and Rogers. Dia berpendapat bahwasanya komunikasi adalah proses pengalian ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah lakunya. Kalau menurut James F. Stoner, dia berpendapat bahwasanya komunikasi ini adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, kalau menurut William F. Gluck, dia berpendapat bahwasanya komunikasi itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu komunikasi antar pribadi dan yang kedua antar organisasi. Nah, kalau antar pribadi ini dia berpendapat komunikasi adalah suatu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih dari dalam suatu kelompok kecil yaitu manusia. Nah, kalau komunikasi dalam organisasi, dia berpendapat proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi tersebut. Nah, kita sudah membahas tentang definisi komunikasi. Lalu, apa fungsi komunikasi tersebut? Fungsi komunikasi tersebut ada 3. Yang pertama itu sebagai sistem informasi. Komunikasi menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan, serta meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan sebelum akhirnya diputuskan. Nah, yang kedua itu, komunikasi ini bisa berfungsi juga sebagai kendali. Komunikasi berfungsi sebagai kendali. Ya, yang artinya komunikasi tersebut berperan penting untuk mengontrol perilaku manusia baik secara perorangan maupun kelompok melalui beberapa cara yang wajib untuk dipatuhi semua pihak. Nah, yang ketiga sebagai motivasi. Wow, komunikasi juga bisa berfungsi sebagai komunikasi karena komunikasi ini dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan para motivator. Nah, komunikasi ini juga bisa berfungsi sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Kemudian komunikasi ini juga bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Ya, mungkin banyak lagi fungsinya seperti menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi melalui komunikasi ini nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Bisa juga sebagai pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Komunikasi verbal. Mungkin di antara kita masih ada nih yang bertanya, apa sih komunikasi verbal itu? Nah, komunikasi verbal itu adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Ada juga pengertian lain yang lebih spesifik. Ia menyatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan
dan dipahami suatu komunitas. Dalam definisi tersebut juga menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Fungsi komunikasi verbal. Nah, secara umum, berikut ini adalah fungsi-fungsi komunikasi verbal. Yang pertama adalah penamaan. Penamaan ini biasanya dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, kita akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Kita bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dan dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Yang kelima, sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Jenis-jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi dilakukan, dua arah jenis komunikasi dapat dibagi dua, yaitu sisi yang memberi dan yang menerima. Yang pertama adalah sisi pemberi. Jenis komunikasi biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud dan informasi, hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca, sebagai sisi yang menyerap ide, maksud dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Dan contoh komunikasi verbal. Untuk contoh dari komunikasi verbal, kita tinggal bayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan maupun lisan. Hal ini ada banyak. Jadi berikut ini adalah sebagian contohnya. Yang pertama, chat dengan menggunakan smartphone. Yang kedua, pidato. Yang ketiga, rapat dan diskusi. Yang keempat, berinteraksi tertulis lewat sosial media. Yang kelima, guru mengajar di kelas. Yang keenam, membaca novel. Dan yang ketujuh, menulis surat. Dan masih banyak lagi contohnya. Tapi, kuncinya kita cukup membayangkan seseorang menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa komunikasi selain kata-kata yang terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling menjalin, saling melengkapi, dan komunikasi yang dilakukan sehari-hari. Pesan komunikasi nonverbal merupakan penegasan, pelengkap, ataupun pengganti dari pesan komunikasi verbal dan dapat berupa gerakan, body language, ataupun isyarat yang telah disepakati oleh komunikator dan komunikan. Menurut NEP, terdapat 5 fungsi pesan nonverbal, yaitu repetisi atau mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal, substitusi menggantikan lambang-lambang verbal, kontradiksi menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal,
Komplement melengkapi atau memperkaya makna pesan nonverbal, dan aksentuasi yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Adapun kode nonverbal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain: 1. Pesan kinesik merupakan pesan nonverbal yang ditunjukkan seseorang dengan isyarat tubuh atau gerakan badan. Kinesik adalah gerakan-gerakan tubuh atau badan berupa gerakan dari sebagian atau seluruh tubuh maupun benda-benda yang digerakkan pelaku komunikasi. Pesan kinesik adalah pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti. 2. Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti gerakan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. 3. Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan. Mehrabian menyebutkan 3 makna yang dapat disampaikan dalam pesan postural, yaitu: A. Mediasi, ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap individu yang lain. B. Power, mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. C. Responsiveness, individu dapat bereaksi secara emosional pada lingkungan secara positif dan negatif. Proses komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Yang pertama adalah proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah penyampaian atau pikiran dengan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang yang dipergunakan sebagai media primer proses komunikasi ialah bahasa, gambar, isyarat, warna, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Unsur-unsur dalam komunikasi adalah ada 9. Di antaranya yaitu sender adalah si penyampai. Encoding adalah proses transmisi. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat ada media. Yang kelima ada decoding. Decoding adalah proses di mana komunikasi akan menerjemah. Yang keenam adalah revisor. Revisor adalah orang atau komunika. Yang ketujuh ada responsi. Responsi adalah tanggapan atau reaksi komunika. Yang kedelapan adalah feedback atau timbal balik. Yang kesembilan itu ada noise. Noise itu merupakan gangguan tidak terencana. Baik, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.